kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan cara menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang dengan membahas beberapa soal-soal yang ada pada buku latihan. Pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep jarak, bahwa jarak adalah ruas garis terpendek atau lintasan terpendek yang menghubungkan dua titik. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras sebagai alat untuk membantu kita menentukan panjang lintasan. Nah, kali ini kita coba lihat, ini judul kita, menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang dimensi 3 ya. Ini masih materi dimensi 3. Dan nah, ini ada soal ya. Jadi ini soal yang akan kita coba selesaikan. Soal ini dari buku matematika kelas 3 SMK, bisa dilihat di sana. Perhatikan 5 segi 6 beraturan ya. Ini 5-nya. Ini segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F dengan tinggi puncaknya adalah T. Diketahui panjang AB 10 cm, TA 13 cm. Kemudian titik O merupakan tengah garis BE. Jadi ini BE kita hubungkan dan tengahnya adalah titik O. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik T ke titik O, berarti dari T ke sini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita coba menggambar, jadi mengilustrasikan, memvisualkan deskripsi ini ke dalam bentuk gambar, sehingga kita lebih mudah untuk memahami konteks masalahnya. Ini juga akan memudahkan kita di dalam menyelesaikan masalah jarak ini. Nah, saya mencoba menggambarnya dengan menggunakan GeoGebra nanti ya. Jadi ini ada 10 cm. Iya, saya coba kecil, kemudian saya klik. Nah, ini sudah jadi. Saya coba perjelas sedikit beberapa titik yang mungkin kurang terlihat ya. Saya coba kasih warna hitam. Oke. Dan ini bukan titik G tapi E, kita ganti dengan T. Nah, coba kita lihat berapa panjang AB. Ya, panjang AB 10 cm sesuai dengan soal. Kemudian panjang AT, nah ini juga 13 sesuai soal ya. Ya, ini saya perjelas di sini. Oke, 13, itu 13. Nah, berikutnya di soal disebutkan juga BE, titik O tengah-tengah BE, berarti kita buat garis BE dulu. Nah, ini garis BE yang dimaksud. Kemudian titik O di tengah-tengahnya. Jadi ini titik O di tengah-tengahnya. Nah, ini titik O. Coba kita perlihatkan dulu. Ya, ini kita ganti dengan huruf O. O. Oke, sudah. Ini kecil, saya coba ganti warnanya biar lebih jelas sedikit ya. Ini titik O. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik T ke O. Jadi kita gambar lagi titik T ke O. Nah, inilah yang akan menjadi problem kita atau yang akan kita selesaikan. Berapa jarak T ke O? Nah, mari kita manfaatkan beberapa hal yang secara langsung bisa kita ketahui dari sifat bangun segi 6 beraturan ini. Yang pertama, kita bisa membuat garis dari
menghubungkan titik-titik pada lintasan ini sehingga memotong secara diagonal dari alas ini. Nah, kalau kita lihat semua diagonalnya, ya, diagonal sisi alas ini memotong di tengah-tengah. Ya, jika kita menghubungkan A dengan D juga, nah memotong di tengah-tengah. Kemudian ya di sini ini gambar visual alasnya, ya, gambar dari atas, ya, posisi dari atas ini. Ini kita lihat bahwa ini sebuah lingkaran yang dibahagi 6 sama besar. Ya, jadi jika satu putaran penuh dibagi 6 sama besar sudut-sudutnya, maka setiap sudut akan memperoleh sebesar 60 derajat. Jadi besar sudut ini 60 derajat, ya. Coba kita hitung apakah benar perkiraan kita. Ini kita lihat. Nah, ini 60 derajat. Jadi 60 derajat. Nah, itu juga ini, ya, yang lain pun demikian. Ini juga 60 derajat. Oh, maaf, salah. Saya hitung di sini. Nah, ini juga 60 derajat. Ini 60 derajat. Demikian juga yang lain, ini 60. Nah, kalau ini 60 dan kemudian OD, OC atau AO, OF itu sama, ya, ini sama, ya, karena ini membagi sama panjang semua, sama. Ini berarti ini adalah segitiga sama kaki. Jika sama kaki berarti sudut-sudut ini juga sama besar. Nah, jika sama besar berarti 60 180 kurangi 60 baru bahagi 2, ini masing-masing dapat 60. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa saya bagi bahwa segitiga, semua segitiga yang ada di sini adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau sama sisi karena panjang AB adalah 10, tentu panjang BO juga 10, AO juga 10, ya. Jadi semua sisi-sisi segitiga yang ada di sini 10. Tentu ini akan mempermudah kita. Dengan demikian kita sudah bisa menentukan jarak misalnya dari A ke O. Coba kita lihat. Nah, ini, ya. Jadi dari A ke O itu 10. Nah, ntar ya, ini saya nih 10. Karena ini 13 dan ini tegak lurus alas, berarti sudut TOA itu siku-siku. Nah, siku-siku coba kita buktikan apa benar siku-siku. Siku-siku itu sudutnya berapa? 90 derajat. Nah, ini 90 derajat, ya. Ini coba kita perjelas ke sini. Nah, ini. Nah, jadi kita sudah memperoleh gambaran mengenai segitiga AOT, ya. Jadi sudut AOT itu 90 derajat dan salah satu sisinya adalah TO. Nah, dengan memanfaatkan konsep segitiga siku-siku di mana sisi-sisinya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka kita bisa menghitung panjang TO. Baik. Nah, setelah kita memahami konteks masalahnya tadi, ya, nah, maka kita bisa menentukan, berlakulah rumus Pythagoras, yaitu AT kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah TO kuadrat. Karena AT adalah sisi miring, lalu AO adalah sisi alas, TO adalah sisi yang tegak lurus dengan sisi alas. Nah, kemudian berdasarkan rumus tersebut kita bisa peroleh 13 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah TO kuadrat. Nah, dari sana kita peroleh 13 kuadrat sama dengan 169, 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah TO kuadrat. Nah, akhirnya kita peroleh 169 dikurangi 100, ya, atau kita balik sedikit, ya, TO kuadrat sama dengan 169 sama dengan 100, sehingga kita peroleh TO kuadrat sama dengan 69. Selanjutnya
TO sama dengan akar 69. Kalau kita cari akarnya, ya pendekatannya kira-kira panjangnya kurang lebih sebesar 8,31. Nah, karena itu akhirnya kita bisa menemukan panjang atau jarak titik T ke titik O. Maka jarak titik T ke titik O adalah akar 69 atau 8,31 cm. Maka selesailah. Demikian penjelasan mengenai cara menentukan jarak titik ke titik, ya, sesuai dengan soal yang kita sudah bahas. Terima kasih.